Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas ABT2D dengan saya Akila Fadla Fuadana dengan NIM 101 dan rekan Saya Gina Nurrahmani dengan NIM 096. Saya Jonas Paskan Ninggolan dengan NIM 122. Saya Cut Humaira dengan NIM 116. Saya Dina Dalila Nasution dengan NIM 114. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang loan amortisasi pada aplikasi Excel. Pengen tahu gimana caranya? Nonton videonya ya! Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Sejak itu, Excel telah mengalami banyak perkembangan dan menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai bidang. Dari awal sederhana hingga versi terbaru yang canggih dengan berbagai fitur analisis data dan visualisasi yang lebih baik. Microsoft Excel digunakan secara luas di berbagai sektor karena Excel memudahkan pengolahan data, perhitungan rumit, pembuatan grafik, dan analisis data yang membantu pengguna membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, rumus-rumus yang biasanya dipakai dalam Excel yang pertama ada sum yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Yang kedua ada counta. Counta ini digunakan bukan hanya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, tapi juga berisi apapun. Jadi, kalian bisa menghitung jumlah sel yang nggak kosong. Yang ketiga ada count. Count pada Excel ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kemudian ada if. If ini digunakan untuk memainkan logika tertentu. Nah, biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar atau salah, lulus atau tidak lulus. Kemudian ada max and min. Max and min ini digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah dalam deretan sel yang berisi angka. Yang terakhir ada average yang biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata. Fitur-fitur utama dalam Excel. Pertama, kita akan melihat tampilan utama Excel. Di bagian atas, kita akan melihat pita alat yang berisi berbagai tab seperti File, Home, Insert, Make Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Setiap tab tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Seperti file, fungsi utamanya untuk menyediakan akses ke operasi file dasar. Kegunaan untuk membuka, menyimpan, menyetak, dan menutup workbook. Juga digunakan untuk mengakses pengaturan Excel, mengelola versi, serta mengimport dan mengekspor data. Home. Fungsi utama menyediakan alat untuk pengeditan dasar dan format. Kegunaannya adalah untuk mengelola clipboard, mengatur font, format angka, perataan teks, serta penggunaan gaya sel. Insert. Fungsi utamanya menyisipkan berbagai elemen ke dalam lembar kerja. Kegunaannya menyisipkan tabel grafik, gambar, bentuk, smart art, hyperlink, dan objek lainnya. Make Layout. Fungsi utamanya mengatur tampilan dan pencetakan lembar kerja. Kegunaannya mengatur margin, orientasi, halaman, ukuran kertas, area cetak, serta tema dan latar belakang. Formula. Fungsi utamanya mengelola rumus dan fungsi. Kegunaannya menyisipkan fungsi, mengolah nama, mengedit rumus, serta mengontrol kalkulasi. Data. Fungsi utamanya mengelola dan menganalisis data. Kegunaannya mengimport data dan berbagai sumber, mengurutkan, menyaring, membuat koneksi, dan melakukan analisis data. Review. Fungsi utamanya menyediakan alat untuk pemeriksaan dan kolaborasi. Kegunaannya mengecek ejaan, menambahkan komentar, melacak perubahan, membandingkan dokumen, serta melindungi lembar kerja atau workbook. View. Fungsi utamanya mengatur tampilan lembar kerja. Kegunaannya mengubah tampilan workbook seperti tampilan normal, tampilan halaman, dan tampilan pratinjau cetak. Tab-tab ini mempermudah penggunaan untuk mengakses berbagai fitur dan alat dalam Excel, memungkinkan pengolahan data yang efisiensi dan efektif serta kolaborasi yang lebih baik.
Loan amortisasi. Loan amortization. Sebagian dari kita mungkin pernah atau sering mendengar istilah amortisasi. Istilah ini biasa digunakan dalam dunia bisnis, terutama di bidang keuangan dan akuntansi. Pada dasarnya, amortisasi pinjaman adalah proses pembayaran pinjaman dalam jumlah tetap setiap bulannya, yang terdiri dari pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Manfaat memahami loan amortization. Yang pertama, merencanakan pembayaran pinjaman dengan lebih baik. Yang kedua, membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Yang ketiga, memahami bagaimana pembayaran pinjaman berkembang dari waktu ke waktu. Cara menghitung amortisasi menggunakan Excel. Perusahaan milik Anda akan menambah kantor cabang. Untuk itu, Anda memutuskan membeli townhouse di kawasan pusat perbelanjaan seharga 780 juta dengan cara kredit selama 10 tahun. Jika bunga yang ditawarkan adalah 1,4% per bulan dan DP pembelian townhouse tersebut adalah 20% dari harga serta bebas biaya administrasi, maka tentukan A. Besar DP tersebut, B. Besar angsuran bulanan, C. Suatu saat apabila perusahaan Anda telah membayar sampai dengan angsuran ke-81, maka berapakah sisa hutang pembelian townhouse tersebut? Dari soal, kita ketahui harga cash adalah 780 juta, bunga per bulan adalah 1,4%, periode adalah 10 tahun sama dengan 120 bulan. Langkah pertama, kita mencari DP terlebih dahulu. DP didapatkan dari 20% harga maka didapatkan hasil 156 juta. Lalu, sebelum kita mencari besar angsuran, kita harus mencari present value terlebih dahulu dengan cara mengurangi harga cash dengan DP. Didapatkan hasil 624 juta. Lalu, sekarang kita mencari angsurannya dengan cara ketik formula, pilih finansial, lalu cari rumus PMT. Di sini langsung isi saja sesuai dengan tabel seperti rate adalah bunga, NPR untuk periode dan present value yang sudah dicari tadi. Lalu klik OK. Karena hasil nilainya negatif, kita bisa menambahkan ABS di depan formulanya agar menjadi positif. Setelah kita mendapatkan PMT-nya, kita bisa langsung mengisi pada tabel pembayaran tetap. Lalu kita akan mencari bunga dengan cara bunga dikali present value. Selanjutnya, pinjaman pokok didapatkan dari pembayaran tetap, dikurang bunga. Sedangkan sisa hutang didapatkan dari sisa hutang sebelumnya, dikurang pinjaman pokok. Setelah kita mendapatkan hasil, kita bisa mengisi seluruh tabel dengan cara menarik dari atas ke bawah. Dari tabel amortisasi, kita dapat melihat bahwa saat awal pembayaran, sebagian besar pembayaran bulanan akan digunakan untuk membayar bunga, dan sisanya untuk memerangi pokok pinjaman. Tetapi, seiring berjalannya waktu, lebih banyak uang digunakan untuk membayar pokok pinjaman, dan pada akhir masa pinjaman, sisa pokok pinjaman menjadi nol. Dengan demikian, loan amortisasi memastikan bahwa pinjaman tersebut akan terbayar sepenuhnya pada akhir periode peminjaman. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.